Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Diwata Mohta dengan NPM 25351048 dari program studi Teknik Informatika Universitas Islam Riau. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan studi kasus yang kedua pada mata kuliah Algoritma dan Pemrograman 1, yaitu pengelolaan kursus dan pelatihan. Tugas ini merupakan bagian dari pembelajaran mata kuliah Algoritma dan Pemrograman 1 yang dibimbing oleh Bapak Rizky Wandri, Eskom MKom. Pada studi kasus ini, program yang saya buat bertujuan untuk mengelola data peserta pada sebuah lembaga kursus atau pelatihan. Fitur-fitur yang terdapat pada program ini meliputi yang pertama itulah data peserta, yang kedua itu data kelas pelatihan, pendaftaran kelas, absensi peserta, nilai evaluasi, status kelulusan, cetak sertifikat sederhana, laporan peserta, dan kelulusan. Dalam presentasi ini saya akan menjelaskan flowchart, kemudian pseudocode, dan terakhir implementasi program menggunakan bahasa C++ beserta fungsi dari setiap sintaks yang digunakan. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu flowchart. Oke, sebelum kita memasuki flowchart, saya sudah menyebutkan saya dari kelompok 6, dan saya sudah menyebutkan studi kasus yang itu pengelolaan kursus dan pelatihan, yang mana fitur yang digunakan tentu seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Baik, kita akan lanjut ke flowchart-nya. Oke. Pada halaman pertama, flowchart dimulai dari simbol mulai. Simbol mulai. Setelah itu program mengatur format output angka menggunakan fixed dan set precision agar nilai desimal nantinya ditampilkan dengan 2 angka di belakang koma. Ini biar rapi dalam nominalnya. Selanjutnya, program melakukan deklarasi seluruh variabel dan array yang diperlukan seperti data peserta, data kelas, absensi, dan evaluasi, dan serta status kelulusan. Lalu kemudian program menampilkan judul daftar peserta, ini pasti menggunakan cout. Setelah itu, pengguna diminta menginput jumlah peserta yang akan mengikuti pelatihan. Jadi, variabel daftar peserta ini dibikin dalam bentuk array yang bertipe integer ya dalam program C++ nanti. Program kemudian melakukan perulangan untuk setiap peserta. Oke. Pada proses ini, pengguna mengisi nama peserta dan ID peserta hingga seluruh data peserta selesai dimasukkan. Setelah itu, data peserta selesai diinput, program masuk ke bagian daftar kelas. Karena ada daftar kelas nih. Nah, daftar kelas di sini ya. Dia setelah kita mengisikan nama peserta, ID peserta, dia akan menambahkan sesuai yang inputan yang kita isi. Kita bikin jumlah peserta itu ada berapa, dia akan menyesuaikan dalam for itu. Kita tahu for itu adalah proses pemberhentian yang pasti. Kalau menurut saya ya. Setelah itu kita sudah menampilkan tampilan daftar kelas. Ya, daftar kelas sih pasti dia memunculkan pertama tuh kita akan menghitung jumlah kelasnya. Itu sudah saya tandain jumlah maksimal kelas itu adalah 3. Lewat dari 3 itu tidak bisa. Atau bahkan tidak bahkan 1 pun, bahkan kurang dari 1 itu nggak bisa. Nah, lalu pengguna itu akan diminta memasukkan jumlah kelas yang tersedia, ya. Lalu pada bagian ini digunakan proses validasi, ya, di sebuah kondisi. Nah, jika kurang dari 1, misalnya kalau user mengklik 0 atau -1, dia tidak bisa. Dia kan ini saya memakai ini do while ya. Ketika user ini selagi dia berulang itu selagi dia memilih kurang dari 1 atau lebih dari 3. Oke, setelah dia mengisi sesuai yang kriterianya, maka akan lanjut ke bawah dan akan apabila jumlah kelas yang dimasukkan kurang dari 1, yang seperti saya bilang itu, atau lebih dari 3, maka program akan mendapatkan pesan data tidak valid atau coba lagi, dan meminta pengguna menginput ulang. Nah, apabila sejumlah kelas sudah sesuai, program melakukan
perulangan kembali untuk menginput nama setiap kelas pelatihan. Setelah seluruh nama kelas selesai diinput, alur program dilanjutkan menuju ke halaman kedua, ini. Setelah kita menginput nama kelas, ya kayak bebas lah mau kelas apa, mau kelas pemrograman, kelas editor, editor video, atau kelas Canva gitu ya. Kita lanjut ke halaman kedua. Oke, setelah itu, pada halaman kedua, program itu menampilkan menu daftar kelas. Nah, selanjutnya dilakukan perulangan untuk setiap peserta. Nah, program menampilkan nama peserta yang sedang melakukan pendaftaran. Kemudian, seluruh daftar kelas yang telah dibuat sebelumnya akan ditampilkan sebagai pilihan. Nah, peserta diminta memilih salah satu kelas. Apabila nomor kelas yang dipilih berada pada rentang 1 hingga jumlah kelas yang tersedia, maka kelas tersebut akan disimpan ke dalam data peserta. Namun, apabila pengguna memilih angka di luar pilihannya tersedia, maka program yang menampilkan pesan data tidak valid, coba lagi. Atau dia tidak ada di data tersebut, maka nanti akan menampilkan sebuah output yaitu data tidak valid atau coba lagi. Dan meminta pengguna memilih kembali. Setelah seluruh peserta berhasil memilih kelas masing-masing, program meminta pengguna memasukkan total pertemuan pelatihan. Nih. Nah, di sini dia alurnya. Nanti dia akan menampilkan sebuah daftar kelas, nanti dia terdiri dari 3 opsi yang kita pilih nama kelasnya itu apa, dan salah satu peserta tuh akan memilih salah satunya. Nah, setelah dia akan memilihnya, dia akan tersimpan dari data tersebut, data peserta itu ya. Nanti, kalau kelas peserta ini dia memilih kelas ini, gitu ya, dan begitu seterusnya. Nah, barulah, muncul ke total ini, baru akan menjumlahkan total pertemuannya ada berapa misalnya. Oke. Sudah dikasih tahu seluruh peserta yang berhasil memilih kelas masing-masing, program meminta pengguna memasukkan total pertemuan pelatihan. Nah, kemudian dilakukan proses perulangan lagi untuk setiap peserta. Nah, program meminta jumlah kehadiran peserta. Nah, dia akan dihitung berapa kehadirannya. Dia pertama hitung dulu berapa jumlah pertemuan dalam satu kelas itu, dan dihitung juga jumlah kehadiran pesertanya. Nah, kayak gini, jumlah memin program meminta jumlah kehadiran peserta. Selanjutnya itu program menghitung persentase absensi menggunakan rumus, itu adalah absensi yang berpakai variabel array itu sama dengan jumlah hadir dikali dengan 100 dibagi total pertemuan. Ya. Setelah itu, pengguna memasukkan nilai evaluasi peserta. Jadi, setelah mengisi input absensinya, jumlah hadir, dia akan meminta jumlah nilainya, nilai evaluasi ya. Nah, program kemudian melakukan proses seleksi kelulusan. Nah, di sini sudah saya beri sebuah nilai perbandingan jika lewat dari, misalnya apabila presentasi absensi minimal 75% dari nilai evaluasi minimal 70, maka status peserta menjadi lulus. Namun apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, maka status peserta menjadi tidak lulus. Setelah seluruh peserta selesai diproses, alur program dilanjutkan menuju halaman ketiga. Nah, di sini sebuah pembandingan tidak akan mengecek apakah absensinya memenuhi sama nilainya juga. Ini saya memakai N ya, dalam sebuah menyeleksi kondisi. Nah, setelah itu kita akan lanjut ke yang halaman 3-nya. Oke. Halaman ketiga. Oke. Nah, pada halaman ketiga, program melakukan proses pencetakan sertifikat. Program melakukan perulangan terhadap seluruh peserta, kemudian dilakukan pengecekan status kelulusan. Apabila status peserta adalah lulus, maka program mencetak sertifikat sederhana yang berisi nama peserta, nama kelas, pelatihan, serta status kelulusannya. Sedangkan peserta yang tidak lulus tidak akan mendapatkan sertifikat. Nah, setelah seluruh sertifikat selesai diproses, program menampilkan laporan peserta. Kemudian dilakukan perulangan kembali untuk seluruh peserta
Nah, program yang menampilkan informasi berupa kayak seperti ID kan, ID peserta, nama peserta, eee, kelas yang diikuti, persentase absensi, nilai evaluasi, status kelulusan. Nah, proses tersebut dilakukan hingga seluruh peserta selesai ditampilkan. Nah, setelah semua data selesai ditampilkan, program berakhir pada simbol selesai. Nah, jadi ketika, peserta ini lulus, dia akan mendapatkan cetak sertifikat yang berupa nama peserta, kelas peserta, dan status kelulusannya. Jika tidak dapat, ya dia tidak dapat, sertifikatnya. Nah, baru bakal ditampilin yang mana yang lulus, mana yang tidak. Nah, sama beserta laporan pesertanya, itu kan dia akan menyebutkan ID-nya, nama, kelas, absensi ada berapa persen, nilai juga, status juga. Baru diakhiri dengan program selesai. Oke, di situ sudah sampai ke flowchart. Sekarang kita akan menuju ke pseudocode-nya. Oke, sekarang kita sudah memasuki tahap pseudocode-nya. Nah, program ini diawali dengan menerima input jumlah peserta, ya. Lalu kemudian dilakukan perulangan untuk mengisi nama dan ID setiap peserta. Selanjutnya program meminta jumlah kelas. Nah, jumlah kelas. Ya, setiap peserta, nama, ID, sama jumlah kelas. Nah, terus saya memasang sebuah kondisi. Apabila jumlah kelas tidak berada pada rentang 1 hingga 3, maka program meminta pengguna menginput kembali hingga data valid. Nah, lalu setelah jumlah kelas valid, pengguna mengisi nama setiap kelas pelatihan. Nah, kita akan menginput bikin sebuah nama kelas itu apa, gitu ya. Nah, lalu kemudian setiap peserta memilih kelas yang akan diikuti, ya, yang akan diikuti. Pilihan tersebut disimpan sebagai kelas peserta. Program kemudian meminta total pertemuan pelatihan, ya, total pertemuan pelatihan. Untuk setiap peserta, pengguna menginput jumlah kehadiran serta bentar. Dia setelah menampilkan daftar kelas ini, user akan menyuruh dia memilih kelas apa. Yang sudah saya bilang sebelumnya, kalau misalnya peserta 1 ini memilih kelas 2, dia akan tersimpan data kelas beserta identitasnya di situ. Nah, lalu program akan meminta total pertemuan pelatihan. Total pelatihan bisa ada berapa, misalnya 10, lalu nanti akan dihitung dengan kehadiran. Nah, program kemudian meminta total pertemuan pelatihan. Untuk setiap peserta, pengguna menginput jumlah kehadiran serta nilai evaluasi. Program menghitung presentasi absensi berdasarkan jumlah hadir dan total pertemuan. Setelah itu dilakukan proses pengecekan kelulusan. Apabila absensi minimal 75%, ya, dan nilai evaluasi minimal 70, maka status peserta menjadi lulus. Jika tidak memenuhi syarat, ya maka status peserta menjadi tidak lulus. Setelah seluruh data diproses, program mencetak sertifikat hanya untuk peserta yang lulus. Terakhir, program menampilkan laporan seluruh peserta yang berisi identitas peserta, kelas yang diikuti, presentasi absensi, nilai evaluasi, dan status kelulusan. Lalu kemudian program selesai. Jadi yang dari semua patokan ini, dia akan setiap peserta itu setelah mengisi jumlah kehadiran, dalam masuk ke kelas, ada total pertemuan, lalu asepsia punya rumus, yaitu jumlah hadir dikali 100 dibagi dengan total pertemuan. Nah, lalu program akan minta nilai evaluasi dan ada sebuah kondisi di mana jika absensi itu, apabila absensi minimal 70% dan nilai evaluasi minimal 70, maka status peserta menjadi lulus. Jika sebaliknya, maka peserta tidak akan lulus gitu. Nah, jadi setelah lulus itu akan tercetak sebuah laporan gitu ya. Sebelum mencetak laporannya, dia akan pertama tuh kita kan sudah membuat sebuah sertifikat sederhana, yaitu adalah mendapatkan nama peserta, kelas yang diikuti, status kelulusan, baru disusul dengan laporan. Nah, laporannya ditunjukkan identitas peserta itu apa, itu berupa ID, nama, kelas yang diikuti, presentasi absensi, nilai evaluasi, serta dengan status kelulusan. Baru program diakhiri dengan selesai. Oke,
di sini sudah saya jelaskan, sekarang kita akan beralih ke, eee, live coding C++-nya. Eee, baik kita sudah memasuki sebuah aplikasi itu yang namanya Dev C++ dengan menggunakan bahasa C++. Oke, di sini saya sudah memasuki codingannya dan kita akan mengimplementasikan hasil yang kita tangkap dari flowchart dan pseudocode. Jadi sebelum kita coding itu kita akan memahami alur programnya biar tidak terlihat ambigu. Oke, untuk awal kita memulai sebuah program, kita akan harus menggunakan sintaks include. Include itu akan kita harus memberitahu bahwa uh, kita tuh akan menyediakan sebuah file input dan outputnya. Nah, dengan menggunakan bintang pagar include iostream. Lalu kita tambah lagi di bawahnya itu include Iomanlib ya. Ini biar nominal pada sebuah nilai itu tidak ngebug ya. Ops. Terus kita akan menambahkan using name space std. Lalu diakhiri dengan titik koma. Oke. Lalu kita akan membuat sebuah main gerbang utamanya. Dan saya akan bikin sebuah komentar ya. Nah, agar nominal gini. Di sini saya bikin sebuah apa ya? Cout fixed ya. Fixed set precision set precision dengan nominal 2 belakang koma ya. Nah, ini biar tiap nominal tuh biar rapi aja. Atau saya beri komentar lah ya. Sini namanya agar nominal nominal sebuah nilai itu lebih akurat dan rapi. Oke. Sekarang kita masuk ke tahap membuat variabel. Membuat variabel. Nah, di sini saya menggunakan variabel bertipe integer dengan nama jumlah peserta. Lalu kita tambah lagi jumlah kelas. Nah, lalu kita selama dalam bikin variabel lagi, itu kita tahu bahwa ada variabel yang bakal menyimpan nilai. Maka dari itu saya akan menambahkan sebuah array. Nah, kita akan menambahkan variabel bertipe array karena kita menyimpan sebuah nilai dengan kapasitas ya di sini saya bikin kapasitasnya 100 nilai kosong aja. Nah, oke. Terus di sini saya akan menambahkan identitas sebuah variabel itu adalah identitas peserta. Itu saya membuat sebuah variabel yang bertipe string karena kita akan memberikan nama sebuah peserta masing-masing ya. Nama peserta yang bertipe variabel itu adalah array. Oke, lalu saya berikan juga string ID peserta. Akan menyimpan nilai 100 variabel 100 nilai kosong lah ya. Nah, habis itu kita akan bikin lagi sebuah identitas kelas ya. Itu ketika peserta akan memilih kelas nanti ya. Nah, saya akan memberi sebuah variabel yang bertipe string yaitu adalah nama kelas yang bertipe array lalu string kelas peserta. Oke. Setelah itu kita akan menampilkan sebuah
pilihan ya, pilihan dalam opsi menu nanti, opsi kelas. Nah, itu yang bertipe integer kayak seperti, user akan memencet nomor angka satu jika satu dia akan memilih kelas ini. Jadi kayak gitu. Nah, jadi saya bikin variabel pilihan. Lalu kita akan memulai proses ininya, proses alur programnya, yaitu kayak menghitung jumlah absensi, nilai, ya. Nah, absensi, ya, absensi hadir, hadir dan pertemuan. Pertemuan plus nilai ya, nilai. Nah, itu saya menggunakan variabel float, float, absensi yang saya simpan dalam bentuk array. Lalu saya bikin sebuah variabel bertipe integer, yaitu adalah jumlah kehadiran, jumlah hadir, ya, yang bertipe integer. Jadi dia akan menyimpan ya. Oh, salah. Lalu kita buat lagi integer, yaitu adalah total pertemuan, total pertemuan. Nah, terus float, ya float, kita bikin sebuah float variable, itu adalah nilai, nilai evaluasinya. Itu 100. Gitu. Oke. Selanjutnya, saya akan menambahkan lagi variabel yang terakhir, itu adalah menentukan status kelulusan. Ya, kelulusan pelatihan. Nah, itu bertipe string. Ya, string itu adalah status. Status yang bertipe array. Nah, kita akan sebuah komentar lagi, inputan nilai, ini tahap pengisiannya ya, yaitu pengisian program berjalan. Nah, saya akan menggunakan cout untuk sebagai tampilan programnya nanti. Saya beri sebuah hiasan, itu adalah daftar, ya, daftar peserta. Oke, baru diakhiri dengan handle. Baru cout. Oke, jumlah pesertanya ada berapa gitu kan. Dari kita akan bisa memberi nilai itu berdasarkan inputan keyboardnya. Nah, saya beri spasi biar agak biar rapi. Lalu kita jadikan titik koma. Baru kita aplikasiin. Nah, dengan tipe yang integer tuh jumlah peserta tadi di atas. Nah, oke, baru kita akan pakai ignore biar tidak terjadi bug ya. Nah, oke. Lalu barulah kita masih perulangannya. Perulangan pada pengisian data di diri peserta. Ini saya beri space lah. Nah, biar enak. Oke. Saya akan bikin sebuah for ya, for int begini dengan inisial A yang bertipe integer. Itu adalah 1, saya beri nilai 1. Nah, jika A sampai dengan jumlah ya kecil dari sama dengan jumlah peserta, maka melakukan iterasi. Kalau kita kasih kurung berawal, barulah kita bikin sebuah outputnya cout. Saya beri sebuah n, nama peserta terus saya menggunakan getLine. GetLine ini karena kita kan setiap nama itu kan punya spasi, misalnya Diwata spasi Mohta gitu nama saya sendiri. Makanya saya perlu pakai getLine, tapi kita harus memasang sign ignore-nya di atas. Dan begitu juga yang di bawahnya. Dengan sign, koma, nama, nama peserta. Karena dia bertipe array, kita akan kasih kurung siku dengan inisialisasi variabel itu A. Nah, oke, sudah masuk logikanya ya. Oke, terus kita akan minta lagi outputnya ID peserta lagi ya, ID
Peserta. Oke. Nah, kita mau isiin ID peserta dengan karena di array kita pilih sebuah inisialisasi A untuk menghitung. Baru diakhiri dengan in dot ignore. Oke. Oke, ini kan score kita sudah selesai nih ya. Baru setelah itu kita lanjut ke bawah. Itulah out. Ini kita sudah memasuki tahap kelas ini ya. Pemilihan kelas. Daftar kelas. Daftar kelas. Oke. Nah, saya bikin sebuah komentar, itu adalah kita membuat sebuah do while. Kenapa do while? Karena kita kan selagi kondisi misalnya ada menu 1, 2, 3, jika kalau user mencet kurang dari 1 atau lebih dari 3, ya program itu akan terus meminta terus selama kondisi syarat itu akan terpenuhi, gitu ya. Nah, ketika user ya memilih yang tidak sesuai dengan instruksi, maka ia ngulang sampai benar. Nah, ini saya bikin seperti ini. Kita akan refresh lagi. Nah, pertama saya bikin sebuah do. Rumusnya seperti ini, do dengan buka kurung. Nah, saya bikin sebuah cout, outputnya. Nah, program akan bertanya nanti, jumlah kelas ada berapa gitu kan? Jumlah kelas ya. Saya sambungnya gunakan bawah itu dengan slash tapi dia sebelah kiri merengnya. Itu tepat di bawah backspace keyboardnya. Nah, saya bikin sebuah komentar itu adalah maksima. Maksima dalam pemilihan kelas itu adalah 3 ya. Jumlah kelas ada 3 kelas. Terus saya bikin sebuah tab biar rapi. Lalu saya bikin sebuah in yang mana ini adalah sebuah inputan keyboard. Jumlah kelas. Oke. Lalu saya bikin komentar lagi. Kondisi di mana user itu bisa ketik sampai 1 sampai 3. Lewat dari itu ya, lewat dari angka atau misalnya lewat dari kurang 1 angka atau lebih dari 3 ya kan, kurang maka ia akan tampilkan output else-nya ya, akhirnya dari sebuah kondisi nanti. Oke. Nah, saya bikin sebuah if ya. Jika jumlah kelas kecil dari 1, misalnya user ngeklik kurang dari 1 misalnya 0 atau -1 gitu kan. Nah, atau kita pakai sebuah 2 garis ya. Atau jumlah kelas ketika user akan mengetik jumlah kelas itu lebih dari 3 gitu kan, lebih dari 3. Nah, maka gitu kan, maka akan menampilkan sebuah output ini ya. Output itu data tidak valid ya, data tidak valid. Coba lagi gitu ya. Coba lagi gitu kan. Baru dikali dengan handle. Oke, baru dah kita ini akhir dari perulangannya yaitu adalah kita tutup kurung kerawalnya. Yuk, biar kita rapikan. Nah, kita beri namanya while. Kita akan berulang terus selama user itu akan mengklik kurang dari 1 ya kan. Kurang dari 1 ya, kurang dari 1 atau gitu kan. Atau user itu ketika dia klik lebih dari 3 gitu ya. Oke. Sudah masuk lah ya. Nah, sekarang sudah selesai nih. Lalu kita pakai lalu saya isi inilah penghapusan enternya.
Sini ignore. Oke, baru udah kita masuk ke tahap ini, tahap, pemberian nama kelasnya, yaitu kita akan memakai perulangan, ya. Saya memberi sebuah if variable dengan inisialisasi B, dengan bertipe data itu integer, itu adalah nilai 1. Nah, B akan berhenti ketika ketikan dari jumlah peserta. Jumlah kelas, sorry. Kelas, maka B akan melakukan iterasi. Nah, setelah itu, output dia akan menampilkan menggunakan cout dengan menunjukkan nama kelas ya. Nama kelas dengan saya tambah lagi sini inisialisasi B, lalu ini lebih pemanisnya ya. Ini oke. Ah. Pemrograman, lalu kita gunakan getLine. Misalnya nama kelas 1 gitu kan. Saya beri nama sebuah B biar tahu gitu. GetLine, saya mulai kasihin nama nama kelas. Oh, titik koma. Selesai kita satu nih. Lanjut ke bawah. Nah, saya bikin komentar lagi ya. Bikin komentar lagi itu perulangan ya. Perulangan pada pemilihan ya, pemilihan opsi daftar kelas, dan itu hasil dari nama yang nama kelas yang kita isi di atas. Oke, kita akan menampilkan sebuah output lagi. Saya lebih enaknya akan mengcopy paste saja. Ambil kita dari daftar kelas, kita ambil. Nah, kita ganti ini aja. Nah, menu daftar kelas. Oke. Saya bikin perulangan lagi. Itu adalah saya bikin sebuah variabel C yang bertipe integer dan yang bernilai 1. C, dia akan berhenti ketika ketikan dari user, ya, yaitu jumlah peserta. Lalu, C akan melakukan iterasi. Lanjut, lanjut ke bawah. Nah, dia akan menampilkan cout, ya. Cout, ini bakal disebutin di program peserta ke ini gitu kan, peserta ke 1 gitu. Saya ditambah ini dengan variabel C, dan sebagai pemanisnya saya bikin sama-sama dengan sini. Lalu kita sebutin nama pesertanya yang sudah kita isikan di atas dengan menggunakan array. Itu kita pakai inisialisasi variabel C. Lalu diakhiri dengan endl. Oke. Kan kita sudah bikin. Nah, sekarang jadi kita tahu nih. Misalnya peserta 1, kita akan menunjukkan identitasnya. Peserta 1 memilih apa gitu kan. Maka saya menampilkan cout dulu di sini. Dia akan tahu, oh, nama saya Diwata. Ya, peserta yang namanya Diwata akan memilih kelas apa. Nah, di situ nanti. Nah, di sini saya akan memakai do ya, do while ya. Do while, saya bikin komentar lah di sini. Nah, di sini memakai do while karena mencegah dari error dan bug. Dan user ketik 1 sampai 3 nggak boleh kurang dan lebih gitu ya, lebih dari 3. Nah, baru dah saya bikin do ya, do. Saya bikin sebuah perulangan for dengan inisialisasi C2 ya, sama dengan 1. C2 berhenti ketika saat
inputan dari jumlah kelas yang kita bikin, yang kita hitung berapa tadi itu. Kelas, maka C2 akan melakukan iterasi. Oke, kita lanjut ke bawah. Baru cout, kita sebutin C2. Nama kelas dengan kurung siku C2. Oke, kali selesai for yang ini, kita akan lanjut ke bawah. Cout ya, kita bikin tampilannya. Cout. Silahkan ya. Silakan dipilih kelas ya. Kelas 1 strip gitu kan. Ini saya mempercantikkan aja dengan jumlah kelas ya. Jumlah kelas. Lalu kita tutup pakai kurung siku. Menggunakan tambah sama dengannya. Tutup. Baru in pilihan gitu ya. Pilihan sini ya. Pilihan. Nah, jadi dia for-nya gini dia. Dia akan misalnya menu 1 gitu kan. 1, dia menampilkan apa? Dia akan menampilkan dari yang namanya kelas. Nama kelas misal saya bikin 1 tuh programming, editor sama Photoshop gitu kan, nama kelasnya. Nah, dia akan melakukan perulangan tuh selama 3 kali, karena kan saya bikin sebuah 3 kelas. Bahkan kalau mau 2 dia akan menyesuaikan for ini. Nah, karena di situ saya itu akan menaruh, patokan dalam pemerintahan itu berdasarkan inputan keyboard. Nah, jika dia tidak, ketika tidak menghitung angka 1, dia akan mengecek tuh, apakah, 1 ini dia milih apa tadi tuh, dia mengisi kelas itu apa. Berarti nama kelas itu yang 1 ini programming gitu kan, indeks yang kedua apa, eee, editor video gitu kan, yang ketiga Canva. Dia akan menghitung dari sini, C2 ini. Dia akan menarik gitu kan, dia akan mengambil indeksnya. Oke, di sini sudah paham lah ya. Nah, kita lanjutlah. Maka saya beri sebuah in pilihan. Sebenarnya bisa, kita menggunakan out kayak satu-satu gitu, menunjukkan satu ini. Cuma itu kan agak sedikit ribet sebenarnya. Itu kan ibarat kita sudah menentukan kelasnya sendiri. Nah, di sini saya menentukan nama kelas itu berdasarkan inputan keyboard user. Oke. Saya bikin sebuah kondisi lagi nih. Nah, kondisi di mana pilihan ya, pilihan user yang bisa dan pilihan jumlah kelas ini tergantung ya, tergantung, slot yang akan dipilih, kapasitasnya, slot yang diisi gitu ya, apa yang tersedia di kelas itu oleh oleh inputan keyboard gitu kan. Oke, di sini sudah paham lah ya tahapnya nih. Oke, nah baru dah saya bikin sebuah kondisi jika ya, jika pilihan itu besar sama dengan 1 dan pilihan itu kecil sama dengan jumlah kelas gitu ya, jumlah kelas, maka ya, maka kelas, eee, peserta yang bertipe array dengan saya sebut inisialisasi C yang for di atas itu, maka sama dengan dia akan menyimpan nama kelas ya, nama kelas yang sudah ia pilih dengan variabel pilihan, gitu ya. Nah, jadi kita sudah tahu nih, oh kelas peserta ini
dia sudah dapat nih nama kelasnya apa yang sesuai pilihan dari keyboard, eee, yang dia pilih itu gitu ya. Nah selesai itu kan, saya nambah lagi. Selain dari itu misalnya kalau contohnya, oh user nih ngeklik tidak sesuai dengan instruksinya yang disuruh gitu ya. Orang milih satu sampai 3 dia malah milih lebih dari 3 kurang dari satu bahkan pakai teks gitu ya. Nah maka saya tambahkan sebuah sialt selain itu katanya, saya bikin data tidak valid kan, tidak valid. Nah coba lagi gitu kan, coba lagi gitu ya. Baru saya akhiri dengan endal. Oke, nah baru dah saya akhiri dengan sebuah while-nya ya. Entar saya turun bawah, whiles ya, berulang selama ketika user itu dia memilih tidak sesuai instruksi. Nah, saya ambillah pilihan ya, variabel namanya pilihan, kecil dari satu atau pilihan yang lebih dari 3 gitu ya kan. Satu lebih dari jumlah kelas. Dia akan menyesuaikan gitu lah. Nah, misalnya kalau kan dari maksimal 3 kan bisa juga kita bikin 2 kelas, satu kelas. Itu kan di situ akan menulis minimal satu kelas apa, dia berhenti itu sesuai yang kita isi jumlah kelasnya. Nah, mungkin saya bikin start dari 3 gitu. Oke, sudah selesai ya, satu. Nah, s kita sudah selesai nih mengisi sebuah ini ya, data-data kelas, menunya gitu kan, data peserta juga. Nah, sekarang kita sudah memasuki tahap pengisiannya, pengisian ini ya, pertemuan, nilai gitu kan. Nah, saya bikin komentar lagi, itu adalah mengisi nilai ya, nilai total pertemuan gitu kan. Saya menggunakan cout ya, cout and ya, total ya, dia agak berjarak sedikit ya, pertemuan sama dengan oh sebentar, oke, maaf saya ulangi lagi. Jadi kita akan mengisi nilai total pertemuan itu cout, yang di mana akan menampilkan dia akan menampilkan total pertemuannya, dia akan bertanya tuh, total pertemuannya maunya berapa gitu kan. Nah, di sini kita menggunakan cin, itu adalah total variabel namanya total pertemuan. Nah, pertemuan. Oke, baru saya bikin komentar lagi, ini adalah proses perulangan ya, perulangan pada peserta absen dan nilai evaluasi, gitu ya. Saya beri space biar enak dilihat ya. Baru saya bikin sebuah for ya. For dengan inisialisasi variabel itu adalah D sama dengan satu. Jika dia akan berhenti ketika, sesuai dengan inputan keyboard user yang bernama jumlah peserta tadi. Nah, maka dia akan melakukan iterasi. Oke, lalu kita akan melanjutkan ke bawah. Program akan memunculkan sebuah output itu adalah, eee eee, bertipe string ya, n. Ini agak lebih ini n ini sebenarnya ini berjarak ya. Ini kita beri nama peserta ya. Peserta dengan kita akan beri sebuah tab, itu T, lalu kita pakai sambung dengan, eee, apa, sama dengannya seperti si on ini, itu nama peserta dengan array inisialisasi D. Lalu melakukan enter. Cout, program akan menanya lagi, namanya jumlah hadirnya, jumlah hadir ini berapa gitu kan, slash T, nah ini biar rapi aja, baru menggunakan si in, oke jumlah hadir dengan inisialisasi D. Nah, oke. Selanjutnya kita akan
lanjut ke sebuah ini, program ininya ya, perbandingan ya, proses perhitungannya, lebih tepatnya. Proses perhitungan perhitungan persentase absensi. Nah, saya akan memanggil saya akan memanggil sebuah variabel yang namanya absensi ya, absensi yang bertipe array dengan inisialisasi D. Nah, itu saya akan beri sebuah, rumusnya seperti ini, rumus absensinya. Jumlah ya, jumlah hadir ya, hadir pada peserta D gitu kan. D itu kan kita menambahkan satu tuh jumlah hadirnya ada berapa, dia akan menyesuaikan. Nah, dikali ya, dikali dikali dengan 100 ya, lalu dibagi dengan tot total pertemuan gitu ya. Baru si out akan menampilkan, dia akan bertanya lagi, "Nilai evaluasi kamu berapa?" Gitu kan. Nilai ev evaluasi dengan variabel nilai yang bertipe array inisialisasi D. Oke, baru saya bikin sebuah pembandingannya. Ya, membandingkan mana peserta yang lolos, mana yang enggak gitu kan. Membandingkan output ya, output status status kelulusan ya, kelulusan. Nah, jika absensi dan absensi itu, eee, jika absensi yang penambahan dari peserta, misalnya peserta satu tuh gitu kan, maka saya inisiasi dengan D, dia akan perulangan mencetak setiap, nomor berikut indeksnya gitu kan. Nah, jika peserta itu besar dari sama dengan 75, yang minimal 75 dan ya, kalau dan berarti kita kalau kedua-duanya true, maka hasilnya true. Jika salah satu true itu ada false satu, maka yang lainnya bakal false kenanya. Nah, dan nilai, makanya saya pakai syarat yang pakai N ya. Dengan inisialisasi D dalam bentuk array, itu besar sama dengan 70 ya, maka ya, maka kita akan panggil variabel namanya status yang kita bikin sebelumnya, itu, eee, sama dengan dalam bentuk string lulus gitu kan, kamu lulus gitu ya, lulus. Nah, selain dari itu, ya masalahnya kan berarti ada yang kurang, ada yang tidak memenuhi syarat gitu ya. Selain dari itu, ya maka tidak lulus gitu, tidak lulus. Oke, kita sudah selesai satu, sekarang bikin komentar lagi, kita sudah masuki tahap ini, pencetakan sertifikat sederhana. Ya, perulangan pada sertifikat ya, sertifikat bila proses, bila proses di atas terpenuhi ya, terpenuhi. Jika tidak ya, jika tidak ya gitu ya, jika tidak sertif itu tidak akan muncul di output ya, di output karena dia memenuhi syarat ya. Dia harus memenuhi syarat, gitu ya. Nah, dia akan memenuhi syarat programnya. Oke, kita bikin sebuah for lagi ya, teman-teman. For ya. Oke. Ah, for ya. Saya bikin sebuah integer lagi dengan inisialisasi E ya. Saya beri nilai 1. E akan berhenti eh, E lebih kecil sama dengan jumlah peserta ya. Jumlah peserta, maka E akan melakukan iterasi.
Saya bikin kurung awal. Nah, saya bikin sebuah kondisi lagi. Kondisi jika status yang kita panggil tadi di atas yang sudah kita bikin, kan kita sudah tahu status kan sudah menyimpan, yaitu adalah nilai string itu namanya lulus dan tidak lulus. Nah, jika ya jika status, kita beri inisialisasi E karena kan kita sudah dalam for-nya E gitu kan. Jika status ketika, eee, nilai itu sudah sesuai atau senilai gitu kan, apakah status itu ketika eee, status itu senilai dengan lulus ya misalnya kan, misalnya udah terpapar lulus itu sesuai yang di atas. Nah, senilai yang lulus, maka saya bikin sebuah ini, cout, saya bikin sebagai pemanis. Nah, saya bikin space lagi, ini cout. Nah, saya rapikan dulu. Ini. Nah, ini saya hapus. Ini adalah sertifikat ya. Sertifikat nih kan. Sertifikat. Nah, ini saya bikin lagi di sini pemanisnya. Nih, diberikan. Jadi diberikan kepada, gitu kan, kepada. Nah, kepada siapa? Kepada peserta gitu kan. Kita panggil lagi namanya, nama peserta dengan menggunakan array inisialisasi E gitu ya. Lalu kita bikin lagi nih. Tambah karena gitu kan. Karena telah menyelesaikan ya, menyelesaikan pelatihan ya. Pelatihan. Saya tambah di sini kelas gitu kan. Kita sebutin kelas dia nih yang dia ikuti gitu. Peserta. Lalu saya tutup dengan kurung siku ya. Nah, saya bikin spasi di sini. Oke. Lanjut lagi di bawahnya. Oke. Nah, kita akan tunjukkan dengan status apa? Nah, statusnya apa nih gitu kan? Saya penasaran gitu kan. Status kurung siku tutup. Yang variabel kita panggil adalah status dengan status yang berisi array dengan inisialisasi E yang kita di dalamnya. Baru kita pakai sebagai pemanis. Ups, salah. Nah, ini dia. Itu dengan handle. Baru selesai. Nah, ini selesai ya teman-teman. Tahap sertifikatnya. Sekarang kita bikin apa lagi? Laporan. Nah, ini yang terakhir. Berarti kita bikin sebuah ini hasil output ya. Hasil output pada laporan ya. Laporan peserta ya. Peserta dengan menambahkan for perulangan ya. Agar tidak manual ya. Cout. Saya bikin lagi sini, saya ambil di sini aja lah biar cepat. Nah, oke. Oke, ini adalah laporan gitu kan. Laporan peserta gitu kan. Nah, ini saya tunjukkan nih, laporan peserta gitu kan. Saya bikin for lagi. For int dengan inisialisasi f yang bertipe integer, itu saya memberi nilai 1 gitu. F akan berhenti ketika sesuai inputan user peserta yang dia taruh gitu kan. Maka f melakukan iterasi. Nah, disinilah kita akan bikin cout. Yang ditampilkan itu apa? Kita tampilkan identitasnya, ID pesertanya, ini kan, ID peserta. Nih, ID peserta itu adalah dengan memanggil variabel ID peserta serta dengan f ya, menggunakan array. Lalu dia dengan handle.
Lalu saya akan copy dulu. Ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ops. Oke, kita bikin seperti ini. Lebih ya. Nah, di sini saya hapus ya. Saya hapus. Saya bikin ini adalah nama peserta. Terus di situ kelas ya. Kelas absensi. Habis itu nilai ya, nilai. Baru status ya, status gitu kan. Nah, variabelnya kita ubah lagi, nama peserta gitu kan. Ini kelas peserta gitu kan, peserta. Peserta ini, kalau ini absensi ya, absensi gitu kan. Kalau nilai ya nilai gitu. Status Oke, kita sudah selesai ya. Setelah itu baru kita akan lanjut bikin sebuah programnya. Kita lihat outputnya hasilnya seperti apa ini. Saya penasaran juga. Oke, kita jalankan. Waduh, ini kenapa nih? Typo atau gimana nih? Seperti ada yang salah nih teman-teman. Oh, typo ya. Ini Eomanip aja, bukan Eomanip ya. Wah, ini kenapa ini? Jumlah kelas. Oh, huruf kapital ya. Kapitalnya tinggal. Coba lagi. Oh, salah juga. Kelas. Wah, nama kelas juga. Apa yang salah ini? Oh iya, saya lupa bikin array-nya di sini. B. Oke. Oh, apa lagi nih? Saya lihat dulu. Seperti ada yang salah nih ya. Escape sequence. Kenapa bisa terjadi? Kita lihat dulu ya. Tadi saya tambahin di sini ya. Tambahin string persen sini. Kenapa ya? Oh ya, saya lupa handle-nya. Ada lagi. Ada nggak pakai handle kah di sini? Saya lihat dulu. Ini ada yang salah ini. Ini kita taruh di atas biar rapi aja. Apa yang salah ini? F. Was not declared. Kenapa F? Sudah benar kok ini. Oke teman-teman, di sini saya sudah menemukan tadi masalahnya. Tadi kan di sini kan error. Ya, saya tadi tidak melihat ternyata handle saya lupa belum ngasih titik koma. Maka saya coba lagi nih. Wah, ini kenapa nih? Tadi bisa sebelumnya. Kita lihat lagi, ini ada masalah ini. Escape sequence. Saya tutup dulu ini ya. Oke. Nah, kita coba ya. Misalnya jumlah peserta. Itu salah saya taruh 5 saja. Nama peserta adalah Diwata dengan nama saya sendiri, Mohta gitu kan. ID pesertanya ya kita bikin aja lah. Peserta 101 gitu kan. Nama peserta Mas Diu. Itu adalah P02. Itu adalah siapa lagi? Irul dibikin. Terus P03 itu adalah Raffi gitu kan. Raffi dengan P004 dan peserta yang kelima ini ya. Itu adalah Miko gitu ya. Miko dengan presentasi dengan kode ID peserta itu adalah P005. Nah, oke. Jumlah kelas. Misalnya saya bikin 0.
Dia akan dia data tidak valid, coba lagi. Jadi dia akan meminta terus, atau saya lebih memilih 4 nih, 4. Nah, jadi ada sebuah kondisi yang tadi sudah saya bikin, yaitu jika kurang dari satu maka tekan ini. Jika kurang dari satu atau lebih dari 3, saya menggunakan OR ya, maka tampilan seperti ini output-nya, "Data tidak valid, coba lagi," gitu kan. Nah, akhirnya saya memilih, kelas 3 aja lah, kelas yang ada 3 saya bikin itu ada 3 kelas misalnya. Kita pencet, nama kelas satu adalah Programming atau Programmer ya, Programmer gitu kan, Programmer, yang kelas itu adalah editor video gitu kan, itu adalah Photoshop gitu kan, Photoshop gitu ya, eee, Photoshop, oke. Nah, dia akan menampilkan menu nih. Nah, silakan ya maka tadi ada tuh sebuah form saya bikin berdasarkan inputan keyboard-nya. Nih, peserta satu di Watamota. Jadi saya sebagai di Watamota akan memilih, di antara, 3 opsinya. Nah, misalnya saya agak sedikit nakal nih, saya pilih 4 gitu kan. Ternyata tidak valid, coba lagi saya pilih A. Waduh, ini ya, ada sedikit nge-bug. Saya belum menambahkan ininya, tapi nggak apalah. Untuk sekarang seperti itu sebenarnya. Oke, saya bikin besar 5 itu di Watamota, saya ulang lagi ya. Kenal loop guys, Watamota, P01, Miko, P002, Raffi, P003, Mastiu, P004, Irul, P005. Nah, saya bikin kelas 3, kelas 1 itu adalah Programming ya, Programmer gitu kan, editor video gitu kan, editor video, dan saya milih, eee, Photoshop gitu kan, Photoshop. Nah, kalau saya milih 0 misalnya, dia tidak bisa, kalau 4 dia tidak bisa juga. Maka saya akan memilih 3. Jadi saya masih ada nge-bug ya, saya belum memasang ketika user itu menggunakan tidak memakai integer, kayak misalnya tuh kayak angka, bukan angka sih, sebuah huruf gitu ya, huruf alfabet gitu. Saya belum menambahkan untuk pemberhentiannya. Jadi saya bikin sebuah integer perbandingan seperti ini aja dulu. Oke, misalnya saya memilih ke programmer. Ah, peserta Miko gitu kan, peserta Miko lagi nih, Miko mau beli kelas editor video, Raffi dia milih Photoshop, Mas Dio dia akan pilih programmer gitu kan, Irul dia milih editor video. Oke, total pertemuan misalnya ada 10 misalnya, 10. Saya jumlah hadir itu rajin lah ya, saya bikin 10 gitu, 10 dengan nilai evaluasi 95 gitu kan. Ya saya rajin aja gitu. Nah, Miko, misalnya Miko, bolong 2 kali pertemuan gitu kan. Nilai evaluasinya sekitar ya 80 lah, atau 8 8 kali gitu kan. Nah, Raffi ya misalnya dia tipe yang mager gitu ya, sering ketiduran gitu kan. Saya bikin nilai evaluasinya berapa misalnya contoh ya, eee, 70 gitu kan. Mas Dio lebih parah ini, dia jumlah hadirnya 2 kali aja gitu kan. Nilainya tentu ya 20 gitu, 20, baru si Irul ya dia berapa pertemuan ya, kalau saya taruh 4 lah, 4 dengan rata-rata 40 aja dah. Nah, di sini udah muncul nih, output-nya. Nah, kita lihat rata-rata ke atas, nah, dia akan tercatat sertifikat. Nah, sertifikat sederhana saya diberikan kepada Diwata Mota karena telah menyelesaikan pelatihan gitu kan. Pelatihan itu di kelas namanya programmer, dengan status lulus gitu kan, saya lulus. Ternyata ada lagi Miko kan, Miko dia lolos dia, karena telah menyelesaikan pelatihan editor video dengan status lulus. Nah, barulah yang berarti kan yang lulus 2 orang. Nah, 8 peserta gitu kan. Nah, 8 peserta, ID peserta. Dengan ID peserta P001 yang bernama Dewata Mokhtar dengan kelas programmer, absensi 100% gitu kan. Nilai 98 ya, statusnya lulus. Terus Miko gitu juga
Disebutin AI peserta, nama peserta, kelas editor gitu kan, kelasnya editor video, absensi 80% gitu kan, dengan nilai 88 gitu kan, lulus gitu. Nah ini yang tidak lulus, ini masih kurang rapi, maaf ya, yang kurang rapi nih. Nanti saya rapikan nanti, pas sudah selesai pembikinannya. Jadi seperti inilah, implementasi, sebuah, kasus studi kasus 2 ini, yang di mana ketika peserta itu akan memilih kelas dari sebuah alur, gimana sih proses perhitungan, absen, nilai gitu ya, atau pertemuan, sama pencetakan, menggunakan perulangan ya kan, intinya dalam program ini ada sebuah kondisi, array gitu kan, variabel array untuk menyimpan nilai, sama adalah perulangan ya, perulangan for sama do while. Oke, segitu saja, penjelasan dari kode yang saya jelaskan, kita sudah memahami, eee, alur programnya, mulai dari flowchart, pseudocode, bahkan kita bisa akhirnya menampilkan, implementasi, bahasa codingan kita di Dash C++. Oke. Oke, mmm, itu saja yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam segi materi dalam saya menjelaskan, karena saya dalam posisi belajar. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.